Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Ayo, Jenny, alangkah pimpin doa kita. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, ya. Amin. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan, kabar kita semua baik-baik, sehingga kita bisa bertemu di ruangan kita ini. Oke, materi kita pada hari ini yaitu tentang desain, grafis, dan nirmana. Pernah mendengar desain? Tahu. Oke, bagus. Apa arti desain? Ada yang tahu? Apa arti desain? Atau pengertian dari grafis? Ayo, Reva, silakan. Ada yang tahu? Reva? Desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang memanfaatkan elemen grafis seperti gambar, teks, warna, dan sebagainya untuk menyampaikan informasi secara efektif. Oke, bagus. Jawabannya benar. Desain grafis merupakan rancangan untuk memulai suatu pola atau gambar sehingga membentuk sebuah karya yang indah. Pernah melihat karya yang indah? Tahu. Tahukah kamu itu desain apa? Tahu kan? Desain apakah itu? Seperti apakah karya itu? Itu semua mengandung unsur desain. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan memulai materi kita tentang desain, grafis, dan nirmana. Coba perhatikan. Gambar apa ini? Oke, bagus. Ada lagi yang sana gambar apa? Oke, dua dimensi, bagus. Yang sana? Gambar yang memiliki volume, bagus. Apa lagi? Gambar apa itu? Gambar yang memiliki bentuk, bagus. Oke, ini adalah gambar yang memiliki bentuk. Sudah ada polanya. Ya kan? Sudah ada pola. Sudah ada ruang, sudah ada pola. Jadi inilah masalah yang mau kita selesaikan pada hari ini. Pada pertemuan hari ini, inilah masalah yang mau kita selesaikan. Itu masalah. Bisa? Oke, untuk menyelesaikan masalah materi kita pada hari ini yang berhubungan dengan desain, grafis, dan nirmana, kita bahas bersama-sama. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan tentang elemen dasar nirmana dan menjelaskan tentang prinsip-prinsip desain grafis. Sudah paham kan? Nah, untuk berikutnya, masalah dasar desain grafis dan nirmana kita bahas bersama dengan kelompok. Kita bahas, diskusikan bersama-sama. Oke? Kita bagi dulu kelompok 1. Kita buat dari sini. Kelompok 1. Satu kelompok 4 orang ya. Satu kelompok 4 orang. Yang sana satu kelompok 3, berarti ya salah. Ini satu kelompok 4 orang, sana 3. Satu kelompok ini 4, yang sana juga 4. Satu kelompok ini 4, ini 2. Oke. Coba dibentuk kelompoknya dulu. Kursinya diangkat, dibuka saja.
mengerjakan tugas yang sudah Ibu bagi ya. Diskusikan dengan teman-teman kelompok berapa ini tadi? Kelompok 7 ada 2 ya. Ada masalah Bang? Oke, waktunya sudah selesai. Waktu diskusi kelompok sudah selesai. Nah, saatnya masing-masing diskusi kelompok 1 sampai yang terakhir mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Salah satu maju ke depan. Ibu panggil kelompok 1. Kelompok 1, anak kelompok 1. Oke, kelompok 1, coba presentasikan hasil diskusi kelompokmu. Ya, ke depan. Dengan suara yang keras ya. Diskusi kelompok 1. Pokok pembahasan elemen-elemen dasar dari mana? Elemen-elemen yang terdapat pada dari mana yaitu 1 titik, 2 garis, 3 lubang, 4 bentuk atau baut, 5 gelang terang, 6 lubang, 7 warna, 8 tekstur. Oke, bagus. Ada tanggapan hasil dari kelompok 1? Oke, silakan berdiri ya. Tanggapan untuk kelompok 1, elemen-elemen dasar dari mana yaitu titik, garis, warna, tekstur, dan sebagainya adalah elemen mendasar yang harus ada penciptaan sebuah desain supaya desain tersebut benar. Oke, bagus. Silakan. Oke, yang berikutnya kelompok 2. Mana kelompok 2 tadi? Oke, silakan maju ke depan. Tugas kelompok 2, pokok pembahasan, pengertian elemen-elemen dasar dari mana? 1 titik. Titik adalah elemen berdimensi paling mendasar dapat disebut dari garis atau botol. 2 garis. Garis adalah 2 titik yang bersambung atau titik yang bersifat tegak dan disebut garis. 3 bidang. Bidang adalah area yang dibentuk oleh garis serta memiliki dimensi luas, panjang dan lebar. 4 bentuk atau baut. Bentuk atau baut adalah objek berdimensi yang
Bagus. Silakan dulu. Kelompok 3 sudah siap? Oke, bagus. Kelompok 3 silakan ke depan presentasinya. Kelompok 3, pokok pembahasan pengertian nirvana 2D. Mir yang berarti tidak, mana yang berarti bentuk. Jadi nirvana adalah dimana awalnya tidak memiliki bentuk menjadi sebuah karya yang tidak. Jadi nirvana dapat disimpulkan merupakan penggunaan elemen visual seni seperti titik, garis, tidak, bentuk, ruang, gerak, warna, dan tekstur yang menjadi satu kesatuan yang harmonis sehingga menjadi pendatang sisi bentuk. Iya, nirvana merupakan penyusunan dari beberapa elemen. Oke, bagus. Silakan duduk. Lanjut kelompok 4. Menuliskan prinsip dasar desain grafis. Prinsip dasar desain grafis adalah 1. Keseimbangan, 2. Kontras, 3. Dominan, 4. Treatment, 5. Proporsi, dan 6. Kesatuan. Ada tanggapan dari kelompok lain untuk hasil diskusi dari kelompok 4? Oke, silakan Bang. Nah, untuk menghasilkan desain yang baik, maka para desainer harus memahami prinsip-prinsip desain grafis yang ada. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk membantu menghasilkan desain yang baik dan benar. Oke, bagus. Tanggapannya sangat bagus. Silakan duduk. Oke, lanjut kelompok 5. Kelompok 5. Sudah siap kelompok 5? Mana kelompok 5? Oke, silakan. Satu orang ke depan. Hasil diskusi kelompok 5, pokok pembahasan pengertian prinsip dasar desain grafis. 1. Keseimbangan. Keseimbangan adalah menyusun unsur layout secara seimbang, tidak memberikan tekanan berat sebenar sehingga jika dilihat secara keseluruhan maka komposisinya seimbang. 2. Kontras. Prinsip kontras yaitu menyusun unsur berlawanan dalam layout agar unsur tersebut terlihat mencolok dibandingkan yang lain. 3. Dominan. Prinsip dominan yaitu menciptakan unsur yang kuat dan menonjol pada desain agar saat pertama dilihat mata akan tertuju pada unsur tersebut sebagai unsur dominan. 4. Treatment. Prinsip irama atau ritme yaitu melakukan pengulangan pada unsur tertentu baik secara konsisten atau disertai perubahan ukuran, bentuk, dan posisi sehingga terbukti pola atau kesesuaian. 5. Proporsi. Prinsip proporsi yaitu perbandingan antara ukuran besar dan kecil dan unsur layout. 6. Kesatuan. Kesatuan yaitu menyusun unsur-unsur layout pada desain agar saling mendukung dan melengkapi sehingga menjadikan layout menyeluruh. Oke, bagus. Ada tanggapan dari kelompok lain untuk hasil diskusi kelompok 5? Oke, silakan Reva. Tanggapan untuk kelompok 5, desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang bermanfaat. Elemen grafis seperti gambar, teks, warna, dan sebagainya untuk menyampaikan informasi secara visual. Secara grafis. Oke, bagus. Silakan duduk. Berikutnya, kelompok 6 sudah siap? Oke, silakan kelompok 6 salah satu orang yang kelompok 6 menganalisis gambar. Dari kelompok 6, analisis pembahasan dalam desain poster film yang menerapkan prinsip dasar desain. Contoh desain poster yaitu poster buku komik. Berdasarkan analisis dan penilaian yang telah dilakukan oleh kelompok 6, dapat kita tarik kesimpulan bahwa poster buku komik memiliki kategori kesatuan atau memiliki tata letak, tipografi, dan warna. Warna-warna yang terasa memberikan keceriaan. Kesatuan antar objek untuk manusia, bentuk geometris seperti dadu, botol, sekarang dan berbagai kantor yang dibuat bervariasi. Aspek tata yaitu jarak antar gambar dan tulisan sudah baik. Aspek tipografi pada bawah ini memiliki satu jenis huruf yang digunakan yaitu roman atau huruf tegak yang diterapkan pada diri. Oke, sudah. Oke, bagus. Ada tanggapan dari hasil analisis gambar yang sudah diterangkan oleh kelompok 6. Silakan, Jenny. Kalau kalian perhatikan Bu, gambar poster yang dibahas oleh kelompok 6 dapat diberi nilai 95 karena pada gambar
Media yang digunakan adalah kertas gambar ukuran A4 dan pewarnaannya menggunakan krayon. Pemberian geladi asing warna berhasil menyatukan lukisan menjadi satu kesatuan. Keterpaduan antara unsur-unsur dalam gambar tersebut sudah baik dan saling mendukung. Oke, bagus. Adakah tanggapan dari kelompok lain untuk hasil diskusi kelompok 7? Silakan Joshua. Tanggapan dari kelompok 7, bahwa kami perhatikan buku gambar lukisan sebagai bagi para kelompok itu sudah mengandung aspal yang semangat yang menunjukkan desain karya, mesin kontras, dan karya dengan background. Oke, bagus. Silakan. Oke, masing-masing hasil diskusi kelompok yang sudah kita susun, hasilnya sudah benar. Oke, sudah paham kan tentang desain grafis di mana? Sudah. Oke, bagus. Jadi nanti kalau untuk menggambar sudah ingatlah prinsip-prinsipnya itu ya. Iya, Bu. Berarti kelompok 6 tadi sudah mampu menganalisis gambar yang sudah disusun. Kelompok 7 sudah mampu menganalisis gambar komik yang sedang dibuat dengan mengandung unsur-unsur desain grafis. Oke. Untuk penyemangat kita hari ini supaya tidak terlalu jenuh, tidak terlalu tegang, kita buat dulu penyemangat motivasi. Ayo, Jenny. Siapa? Ya, oke. Silakan. Dengan semangat. Baik teman-teman, saya akan membawakan ide untuk semangat belajar kita. Pagi-pagi tetap semangat luar biasa. Pagi-pagi tetap semangat luar biasa. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa, SMK hebat. Oke. Coba kembali lagi ke tempat yang semula. Ya. Oke, untuk materi kita pada hari ini sudah pada paham semua kan? Sudah. Tentang dasar desain grafis dan nirmana. Dasar itu harus selalu kamu pahami sebelum kamu membuat sebuah gambar. Ya kan? Supaya gambar itu memiliki arti, memiliki kesan, dan bisa menghibur hati dan pikiran. Jadi, dalam membuat sebuah gambar, kamu desainlah semenarik mungkin. Jangan lupa tentang prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari pada hari ini. Harus dipahami itu. Jangan ada yang tinggal. Nanti kalau salah satu tinggal, pasti ada kurang-kekurangan dari gambar yang kau desain. Jadi, mulai hari ini, bolehlah kamu berpikir, memikirkan, merancang apa yang akan kau buat. Misalnya, kamu buatlah di rumah itu gambar apa yang bisa menarik supaya rumah itu kelihatan indah. Buatlah gambarmu atau karyamu sendiri di rumah. Boleh kamu gambar menggunakan kertas A4, boleh menggunakan kertas karton putih atau berwarna. Rancanglah itu di rumah. Itu dasarnya dulu, di rumah dulu. Jadi bisa kamu menggambar-gambar dulu di rumah. Setelah itu kamu tempellah karyamu itu di rumah. Semenarik mungkin. Anak DKP harus mampu mendesain gambar. Dengan gambar bisa menghasilkan informasi. Dengan gambar orang bisa mengetahui, oh ini artinya begini, tujuan gambar ini seperti ini. Jadi jelas, jadi anak dan bapak harus bisa memikirkan seperti itu. Apa arti dari gambar yang kau buat?
berlapis nirmana. Sudah paham? Begitu salah satu prospek kerja materi KP. Paham itu? Oke. Untuk mengakhiri materi kita hari ini, ada yang bisa membuat kesimpulan materi kita hari ini? Coba oke, bagus. Depan silakan ke depan. Buat dulu kesimpulan kita hari ini, materi kita hari ini, supaya nanti kedepannya untuk menggambar tidak lupa lagi dengan prinsip desain grafis. Oke, silakan Reva. Kesimpulan saya, peran nirmana sangat penting dalam sebuah desain grafis. Karena teori yang dalam nirmana adalah semua dasar atau elemen dalam penciptaan desain atau kode seni lainnya. Elemen dalam nirmana sangat mendasar dan jika elemen tersebut tidak ada, maka tidak akan tercipta sebuah desain atau kode seni. Oke, paham kan? Apabila elemen itu tidak ada, maka tidak akan tercipta karya itu. Paham kan? Jadi harus ingat prinsip dasar desain grafis. Oke, bagus. Berikan dulu apresiasi Reva. Oke, supaya kita lebih semangat lagi, bolehlah kita menyanyikan lagu kebangsaan. Oke, silakan siapa yang bisa. Oke, bagus. Silakan. Halo Bandung, 1, 2, 3. Mengumpulkan hasil diskusi kelompok yang telah kamu buat. Oke, semua jawaban ini sudah dikumpul dan hasilnya tadi sudah kita dengar bersama-sama kan? Ibu, beri apresiasi kiranya bagus untuk hasil diskusi kita hari ini tentang desain grafis dan nirmana. Oke, untuk pertemuan kita yang berikutnya, bolehlah seperti ini juga. Hasilnya bisa dikumpulkan dan selesai pada tepat waktu. Kerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Jangan ada yang bermain-main. Dengarkan instruksi oleh gurunya. Bisa? Oke, untuk pertemuan kita yang berikutnya, kita akan membuat gambar nirmana. Ya, untuk pertemuan kita yang berikutnya nanti, kita akan membuat gambar nirmana di kertas A4. Ya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti bolehlah kalau ada pewarnanya dibawa ke sekolah supaya bisa digunakan di sini nanti menggambar nirmana. Jadi kamu harus bisa menggambar nirmana itu, gambar nirmana dengan menerapkan prinsip-prinsip tadi. Bisa? Paham kan? Oke. Untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita bertemu kembali minggu yang berikutnya dengan materi yang berbeda ya. Oke. Sebelum kita tutup, ada
Ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bisa berdoa? Jenny, oke silakan. Tutup dengan doa Jenny. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai belajar dan keberkatan yang dapat berkati guru kami untuk kami di mana Bapak, kami mesti tidak berdosa dan kau bersama kita. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Silakan berdoa. Oke, kita akhiri